Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan berikan update info terbaru seputar dengan pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021, karena di sini sudah masuki tahap pengumuman seleksi pasca sangga ataupun juga banyak teman-teman yang bertanya terkait dengan jadwal seleksi. Nah, silakan simak videonya sampai selesai karena akan mendapatkan informasi terbaru dari BKN, teman-teman. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya akan mengupdate info terbaru seputar CASN di tahun 2021, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini teman-teman, terkait dengan informasi mengenai jadwal tes ataupun pelaksanaan ujian seleksi CPNS P3K, baru saja Pak Muhammad Ridwan kembali membuat postingan terbaru di Twitter resmi beliau, yaitu dengan postingan seperti ini. Ini salah satu yang insya Allah akan saya respon dalam sesi live YouTube dengan Mimin bkn.go.id ya, dengan BKN Go ID pada Senin 23 Agustus pukul 1 waktu Indonesia Barat, di mana beliau menjelaskan tetap stay tune dan ajukan pertanyaan relevan melalui Slido yang akan disiapkan sang Mimin BKN. Semoga peserta 2021 ikut seleksi CSN tercerahkan di tengah penantian. Tentunya penantian terkait dengan jadwal seleksi, teman-teman, dimana beliau merespon dari salah satu pertanyaan atau pernyataan pelamar CSN di tahun 2021, yaitu boleh nggak sih memberi saran seperti itu. Halo Min, saya salah satu peserta CPNS 2021. Semoga jadi bahan pertimbangan. Jujur tahun ini lebih berat karena PPKM diperpanjang, terus banyak job seeker yang belum dapat kerja seperti itu. Nah, kemudian tentunya Pak Muhammad Ridwan langsung menyampaikan informasi terkait dengan tanggal 23 Agustus seperti itu ya, akan ada acara atau live YouTube dari BKN terkait hal ini. Mungkin di tanggal 23/1 ini semua Panselnas atau BKN akan menjelaskan secara lengkap terkait dengan jadwal seleksi untuk CSN di tahun 2021, baik itu untuk CPNS maupun P3K guru dan P3K guru. Jadi kita tunggu saja teman-teman di tanggal 23 Agustus di live YouTube BKN tentunya perihal jadwal ataupun pelaksanaan seleksi ujian P3K dan CPNS. Kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan PG atau pesingkat P3K guru di sini, namun belum dijawab oleh Pak Muhammad Ridwan. Tentunya juga kita masih menunggu kapan dan berapa passing grade P3K guru di tahun 2021. Semoga di tanggal 23 nanti itu akan disampaikan juga, atau setidaknya ada informasi mengenai kapan PG P3K guru ini akan diumumkan seperti itu. Nah, kemudian di Twitter resmi BKN itu juga memposting hari ini terkait dengan pengumuman hasil sangga seleksi administrasi yang sempat ditunda beberapa waktu yang lalu. Sesuai dengan jadwal sudah ditentukan kemarin, bahwasanya pada hari ini tanggal 22 Agustus itu pengumuman pasca sangga untuk CPNS di BKN. Begitu pula juga dengan beberapa instansi yang mengundur pengumuman pasca sangganya. Nanti silakan teman-teman langsung cek saja di portal SSCSN BKN, kemudian menuju ke layanan informasi. Kemudian di bagian sini silakan ketikkan instansi tempat teman-teman melamar yang sebelumnya melakukan penundaan pengumuman pasca sangga. Nah, hari ini kebanyakan itu pada tanggal 20 Agustus menjadwalkan pengumuman pasca sangga yang sudah melakukan penundaan beberapa hari yang lalu seperti itu. Kemudian di sini juga BKN juga sudah mengumumkan juga perihal deklarasi sehat kemarin, teman-teman ya. Tentunya ini sebagian besar teman-teman sudah mengetahui, mungkin juga sudah ada yang muncul di portal SSCSN-nya bagi rekan-rekan yang sudah diumumkan hasil sanggahnya. Mungkin sudah ada yang muncul deklarasi sehat ataupun sudah bisa mencetak kartu peserta ujiannya. Jadi teman-teman terkait dengan deklarasi sehat ini bisa ya diisi itu sebaiknya pada saat H-1 teman-teman ya. Karena di sini dijelaskan bahwasanya peserta SKD itu nanti diwajibkan mengisi formulir deklarasi sehat ini, di mana formulir deklarasi sehat ini wajib diisi dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Jadi dalam kurun waktu 14 hari ya sebelum mengikuti ujian, tapi sebaiknya ya bagusnya itu H-1 saja teman-teman terkait ini, karena ini
terkait dengan kondisi tubuh peserta CPNS maupun P3K yang akan mengikuti ujian seleksi. Jadi sebaiknya H-1 saja diisi, kemudian dicetak, diprint, dan wajib dibawa saat pelaksanaan ujian SKD maupun untuk seleksi kompetensi P3K non-guru dan P3K guru di tahun 2021. Dan untuk informasi P3K guru pada hari Senin juga itu kemungkinan silakan dicek ya teman-teman terkait dengan kapan bisa cetak kartu peserta ujian, karena di sini sesuai dengan jadwal dari Kemendikbud dan Panselnas itu pada tanggal 23 Agustus itu pengumuman pascasangga dan peserta seleksi kompetensi. Jadi di sini pada tanggal 23 Agustus silakan dicek kembali portal SSCSN-nya. Di sini teman-teman silakan login ke akunnya untuk mencek apakah sudah muncul terkait dengan kartu seleksi peserta ujian ataupun pernyataan deklarasi sehat yang ada di bagian resume pendaftaran. Dan bagi rekan-rekan guru honorer, itu kabar baiknya kemarin Kemendikbud mengadakan silaturahmi terkait dengan silaturahmi Merdeka Belajar terkait dengan rekrutmen SP3K yang menginfokan hanya 6 pelamar guru ya teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi. Jadi 6 guru ini mungkin sudah usahakan Kemendikbud namun tidak bisa ya teman-teman, namun tidak bisa juga lulus dalam tahap seleksi administrasi, mungkin karena ada hal yang memang sesuatu yang tidak bisa lagi disesuaikan dalam pelaksanaan seleksi nantinya. Kemudian tentunya hampir 100% lulus seleksi administrasi. Tentunya bagi rekan-rekan guru honorer yaitu mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik itu dalam materi yang akan diujikan nantinya di seleksi P3K guru, itu tentunya berkaitan dengan materi kompetensi atau konten-konten yang akan diujikan nanti, yaitu ada kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran, kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Dan juga bahwasanya untuk P3K guru di tahun ini itu mendapatkan tambahan nilai afirmasi yaitu sebesar 100% bagi sertifikat pendidik, kemudian 15% yang usia 35 tahun ke atas, kemudian 10% bagi disabilitas, dan 10% bagi guru honor THK 2, dan ini khusus untuk tambahan nilai di kompetensi teknis ya teman-teman. Jadi untuk manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara itu tetap harus ikut ujian seleksi. Begitu pula dengan kompetensi teknis, semua peserta wajib mengikuti ujian nantinya meskipun mendapatkan nilai afirmasi, namun untuk kompetensi teknis tadi itu ada tambahan nilai seperti itu ya bagi 4 kriteria tersebut. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi silakan ditunggu teman-teman terkait dengan pengumuman yang akan disampaikan oleh BKN pada tanggal 23 Agustus, karena sini himbauan Pak Muhammad Ridwan, silakan ditunggu pada tanggal tersebut agar mendapatkan pencerahan informasi terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi CPNS tahun 2021. Begitu pula dengan P3K dan P3K guru dan P3K non guru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.